warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nani Ratnaningsih, NPM 1750600088. Saya akan menjadi pemateri pertama dari kelompok 6 yang akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari model pembelajaran kooperatif. Dilihat dari asal katanya, kooperatif berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah kelompok atau sebuah tim. Adapun pengertian lainnya yang menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah sebuah bentuk pembelajaran di mana siswa dapat belajar dan bekerja secara bersama-sama dalam sebuah kelompok yang berisi 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Adapun pengertian lainnya yaitu menurut Slavin tahun 2007, pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa untuk berinteraksi secara aktif dan positif di dalam sebuah kelompok yang memperbolehkan terjadinya pertukaran ide atau informasi dalam suasana yang nyaman sesuai dengan falsafah konstruktivisme. Dilihat dari pemaparan yang tadi sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif ini merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Di dalam kelompok ini juga memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara aktif dan positif antara satu dengan yang lainnya dan saling membagikan informasi atau berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik model pembelajaran kooperatif learning. Nah, menurut Sanjaya, dia menjelaskan ada 4 karakteristik dalam model pembelajaran kooperatif ini. Nah, yang pertama ada pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif itu pembelajaran yang dilakukan secara tim. Tim di sini merupakan tempat untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim itu harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Dan yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen di sini mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang kedua, fungsi manajemen sebagai organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Dan yang terakhir, fungsi manajemen sebagai kontrol, yaitu menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan melalui tes ataupun non-tes. Nah, yang ketiga dari karakteristik itu kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karena itu, prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif ini. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai tujuan yang optimal. Dan yang terakhir, keterampilan bekerja sama. Kemampuan kerjasama itu dipraktekkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota tim yang lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. Terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Untuk menciptakan kerja kelompok yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas kelompok sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompoknya menyelesaikan tugasnya sendiri-sendiri, tugas masing-masing dengan
dengan tugas yang berbeda-beda. Dengan begitu, mau tidak mau, setiap anggota merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya agar anggota yang lain juga dapat berhasil mengerjakan setiap tugasnya. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Tanggung jawab perseorangan ini merupakan unsur langsung dari unsur yang pertama. Jika tugas dan prosedur penelitian dibuat menurut prosedur, setiap siswa akan merasa tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, yang ketiga ada tatap muka. Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu secara langsung dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan bagi semua anggotanya. Sinergi di sini artinya menghargai perbedaan setiap pendapat anggotanya, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan dari masing-masing anggotanya. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Komunikasi antar anggota ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa, pengajar harus mengajarkan cara-cara untuk berkomunikasi karena keberhasilan suatu kelompok bergantung pada ketersediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Dan yang terakhir ada evaluasi proses kelompok. Setiap pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompoknya untuk mengevaluasi proses kerja kelompoknya dan mengevaluasi hasil kerja untuk selanjutnya agar bisa bekerja lebih baik dan efektif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianisa Ekawati dengan NPM 175060112. Di sini saya akan mempresentasikan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saya akan membahas tujuan model pembelajaran kooperatif. Tujuan utama dalam penerapan model belajar mengajar pembelajaran kooperatif adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Selanjutnya, adapun tujuan lainnya menurut Ibrahim dalam Isjoni tahun 2011 halaman 27 sampai 28, yaitu yang pertama ada hasil belajar akademik. Hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif merupakan metode alternatif untuk mencapai tujuan pembelajaran, antara lain meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain, dan pada saat yang sama dapat meningkatkan prestasi akademik. Ada beberapa dugaan tentang faktor yang menyebabkan lebih tingginya prestasi akademik dalam metode pembelajaran kooperatif jika dibandingkan dengan metode lainnya. Dari perspektif perkembangan metode pembelajaran kooperatif, pengaruh pembelajaran kooperatif pada prestasi siswa sebagian besar disebabkan oleh penggunaan tugas terstruktur. Dalam pandangan ini, kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi, berdebat, mengemukakan pendapat, dan mendengarkan pendapat orang lain merupakan unsur penting dari pembelajaran kooperatif yang menyebabkan meningkatnya prestasi akademik. Dalam kegiatan tersebut, siswa lebih banyak dirangsang dengan membaca, mendengar, dan berdiskusi informasi yang diulang-ulang dengan bantuan teman dengan bahasa yang mudah dipahami dapat menyebabkan siswa banyak terlibat dalam penerimaan informasi. Yang kedua, ada penerimaan terhadap perbedaan individu. Metode pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dalam kondisi untuk saling bekerja, saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif dan belajar untuk menghargai satu sama lain. Maka untuk dapat merealisasikan hal tersebut dalam metode cooperative learning, dibentuk kelompok kooperatif yang heterogen
yang berfungsi untuk penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda ras, budaya, kelas sosial, kemampuan maupun ketidakmampuan. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan sosial. Tujuan utama pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan siswa keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Keterampilan ini sangat penting untuk dimiliki dalam masyarakat karena sebagai manusia kita membutuhkan orang lain dan perlu bekerja sama dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Erfa Liliatus Saida, MPM 1750606126. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang cara pengaplikasian model pembelajaran cooperative learning itu seperti apa. Nah, yang pertama, guru menyiapkan materi pembelajaran apa yang akan dibahas oleh peserta didik. Jadi guru di sini menyiapkan materi apa, pembelajaran apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Lalu yang kedua, sebelum materi pembelajaran diberikan, guru menjelaskan mengenai topik apa yang akan dibahas pada hari ini. Jadi guru di sini itu menjelaskan hari ini kita belajar apa, topik apa yang akan dibahas, pembelajaran apa yang akan dibahas oleh peserta didik pada hari ini. Lalu yang ketiga, guru membagikan kelompok dan setiap kelompoknya ini terdiri atas 4 anggota kelompok. Nah, yang keempat, setelah dibagi kelompok, guru membagikan materi kepada kelompoknya masing-masing. Yang kelima, setiap kelompok disuruh membaca dan mengerjakan bagian mereka masing-masing. Jadi guru sudah memberikan materi apa yang akan dibahas oleh kelompoknya masing-masing secara berbeda-beda. Yang keenam, setelah selesai membagikan materi apa yang akan dibahas oleh kelompok, setiap kelompok ini saling berbagi mengenai bagian yang akan dibacanya, bagian mana yang akan dikerjakannya. Masing-masing kegiatan ini itu melibatkan siswa itu menjadi saling melengkapi satu sama lain dan saling membantu satu sama lain. Yang ketujuh, khusus untuk kegiatan membaca, kemudian guru juga membagikan materi yang belum terbaca oleh peserta didik atau oleh siswanya. Jadi di sini guru memberikan evaluasi untuk anak yang memang bacaannya belum terbaca dan belum terselesaikan. Di sini bisa diselesaikan secara bersama-sama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.